Penghargaannya sangat banyak ya Pak Kamumur, luar biasa. Dan banyak juga mengikuti dan diundang sebagai narasumber di seminar-seminar lembaga pemerintah, perusahaan, sekolah juga ya, dan lingkup keluarga. Dan sudah masuk ke berbagai media juga. Sangat beruntung ya kita mendapatkan narasumber yang kompeten pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja kamu untuk kita mendengarkan pemaparan dari kamu. Waktu dan layar kami silakan Kak, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Diskominfo Kota Bandung gitu kan ya, dan juga Bapak Ibu semua di sini yang sudah hadir di siang hari ini, memberikan kesempatan buat kita sharing gitu kan ya, berbagi di siang hari ini tentang apa? Tentang judi online tentunya. Saya izin buka dengan pantun boleh Kang? Silakan, silakan Saya Kang. coba buka dengan pantun gini berarti ya. Meser timun malah dapatnya engkol, gitu kan ya. Sampurasun. Hari ini kita akan bahas tentang judo. Oke. Oke, mantap. Alhamdulillah ya. Ampes. Sampai ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu semua, kita ya hatur nuhun pisan sekali lagi dan ya hari ini sebetulnya akan membahas hal topik yang ternyata nah gitu ya kalau kita ngomongin judi itu biasanya tuh erat kaitannya dengan orang dewasa ya Kang ya. Tapi ternyata datanya hampir 80.000 anak-anak Indonesia di bawah usia 10 tahun udah main judi saat ini gitu ya. Kata gimana caranya tuh 80.000 anak tuh gitu ya. Nah, kita akan coba bahas. Jadi hari ini ngebahasnya memang nggak cuma tentang apa ya, cukup holistik lah harapannya gitu ya. Dan kita akan nanti akan praktek ya Kang ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan praktek di Instagram masing-masing. Ada door prize katanya langsung uang tunai betul ya Kang ya. Nah, uang tunainya nanti berapa nanti kita langsung ditransfer kata Kang Ali gitu ya, insya Allah. Siap, Baik, insya Allah nanti di Kang. tengah-tengah ya. Oke, saya untuk izin mempercepat ya. Karena katanya paparannya singkat aja Kang, lebih banyak nanti diskusi. Ayo, gitu ya. Saya coba share screen aja, sebentar, kan ya. Oke, sebentar. Hmm, siap. Oke, mangga siap, insya Allah lah ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang judi online. Katanya awalnya manis, akhirnya tragis gitu ya. Oke, kita relax aja kita nih ngebahas ini karena kenapa? Karena ternyata saat ini mungkin waktu dulu saya awal-awal saya nggak tahu tentang slot itu apa gitu ya. Saya kira ini tuh cuman apa ya candaan-candaan aja gitu ya slot-slot. Taunya ternyata sebegini mengerikannya gitu ya. Ada orang yang gara-gara main slot sampai cerai gitu ya, rumah tangganya hancur dan seterusnya. Baik, ditambah sedikit mungkin perkenalannya, nama saya panggil aja Kak Mumu, saya dari Bandung gitu kan ya. Bumi Ayeuna di Soreang gitu ya. Namun sehari-hari ya banyak aktivitasnya di Pasteur dan seterusnya gitu kan ya. Ini mungkin beberapa aktivitas yang saya dapat lakukan dulu dan memang background saya itu di informatika, gitu, di teknik informatika sehingga saat ini juga lagi diamanahi untuk memimpin sebuah perusahaan teknologi namanya Fami yang bergerak di dalam ranah konsultan pendidikan dan kesehatan mental. Salah satunya berbicara kesehatan mental adalah ya tadi karyawan-karyawan yang kami temui beberapa gitu ya, yang kesehatan mentalnya jadi stres, jadi cemas, ya salah satunya karena judi online gitu ya. Nah, dari secara kelembagaan saya di FAMI, alhamdulillah kita nya udah bisa menjangkau hampir ratusan ribu keluarga dan juga 4.000 sekolah dan beberapa penghargaan lainnya. Harapannya memang kampanye FAMI ini itu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas keluarga, kesehatan mental itu bisa terjangkau lah gitu kan ya di berbagai lapisan masyarakat tentunya. Baik, saya mau nanya ke Kang Ali ini Kang Ali. Hadiahnya 1 juta Kang Ali. Tebak angka dalam pikiran saya 1 sampai 10. Kalau benar dapat 1 juta. 5 Kang. Oke, kurang tepat. Saya lagi deh. Yang di sini boleh Eka atau siapa? Kenapa? Tujuh, tujuh. Tujuh, 7. tujuh. Iya, kurang tepat. Siap. 8. 8. Oke, Sembilan. kiraan tepat. Oke, dah cukup. Sembilan, Nah, Kak. Dua, dua. nah, gini Bapak Ibu, ini cuma gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Jadi 10. tadi gitu ya.
Kang Ali menyampaikan 5, ada yang ngomong 7 gitu. Tapi saya selalu bilang nggak tepat, nggak tepat. Pertanyaannya gitu ya, siapa yang bisa memastikan saya ini nggak bohong? Itu yang pertama. Saya yang bisa mastiin saya ini jujur gitu ya. Bahwa dalam pikiran saya sebenarnya bukan 5 gitu ya, tapi 2 gitu ya. Ada yang jawab 2, enggak kok ini 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa memastikan itu gitu ya. Sulit gitu ya. Nah, ini gambaran judi itu seperti ini, judi online itu saat ini. Jadi nggak ada yang bisa memastikan, bahkan regulasi sekalipun gitu ya. Bahkan ada yang itu sampai rumus matematika ya. Oh kalau misalnya ini nanti keluarnya apa, apa gacornya di mana, seterusnya. Ternyata emang nggak ada rumus yang pasti seperti itu gitu ya. Dan permainan orang yang punya mesin judinya itu kayaknya kita udah sama-sama paham lah gitu ya. Di belakangnya orang kadang pas main judi juga tahu bahwa ini tuh kayaknya si bandarnya juga punya trik sendiri gitu ya. Tapi selalu punya asumsi kayaknya kali saya mah enggak lah gitu ya. Nah, itu selalu punya asumsi kayak gitu. Nah, ini gambarannya gitu ya. Kalau judi online tuh segambling ini gitu ya. Nah, ternyata ada gambarannya Bapak Ibu semua, mohon izin gitu ya, saya menyampaikan. Ceritanya kita coba ini aja lah ya, apa namanya tuh, di sensor namanya Raka lah. Ini Raka tuh nama samaran ya, gitu ya, bukan nama asli. Jadi si Raka ini tuh dia apa habis tanggal 1 gajian dapat duit kurang lebih 4 juta lah gitu ya, gajinya UMR lah. Dapat 4 juta, kemudian dia lagi lainnya-lainnya di apa di kursi gitu ya, karena habis gajian. Ternyata dia scrolling Instagram, dapatlah satu konten si motivator judul. Nah, ini X lah namanya gitu ya. Si motivator ini real kontennya ada di Instagram ya. Si motivator ini bilang gitu kan ya, Bang, gimana kalau misalnya mau minjem 100 juta dong Bang, gitu kan ya. Si abang itu bilang, wah nggak bisa dong. Masa lu mau minjem terus gitu kan ya. Kalau mau buka usaha harus punya modal sendiri, katanya dibilang gitu. Kalau kamu udah memulai usaha pakai duit orang lain nggak akan benar. Tapi Bang, gaji saya cuma 4 juta, gitu kan ya. Tenang, harus berusaha, harus bisa merubah hidup, katanya gitu kan ya. Kalau mau kaya, cobain main slot, dapetin JP Paus karena itu gitu ya. Agak ngerti tuh orang tuh JP Paus tuh apa, satu apa. Nah, ini si si apa namanya itu si eh, Radit ini dia scroll lagi gitu nih. Tapi lama kelamaan nih konten tuh nyerap ke otak nih gitu ya. Mungkin orang lain mah emang bisa jadi gagal judi itu ya. Tapi mungkin saya mah bakal menang gitu. Nah itu tuh udah mulai tuh itu secara naluriah gitu ya. Oke, kayaknya mungkin saya emang nggak sama dengan online itu dia muncul rasa bangga di sana. Setelah rasa bangga, kemudian akhirnya dia main. Awalnya dia cuma setelah nggak apa-apa lah ini duit 50.000 nggak akan apa jadi uang lupa lah gitu ya. 50.000 dia gitu ya depok gitu ya. Kemudian kalah depok lagi gitu ya 100.000 penasaran. Akhirnya menang lah di yang ketiga gitu ya. Dapat misalnya 1 juta gitu. Nah akhirnya dia bangga tuh. Kita di sini bangga. Tapi ketika dia 1 juta, oh jangan-jangan kalau aku nyimpan 500.000 akan jauh lebih gede. Ternyata sekali dia nggak dapat, 2 kali dia nggak dapat, 3 kali dia nggak dapat, 5 kali dapat, sampai dia setor udah 2 kali lipat gajinya gitu ya, 8 juta. Gimana nih udah habis 8 juta gitu ya. Ah, saya kayaknya harus masang 10 juta beraniin karena kalau masang 10 juta barangkali bisa dapat 20 juta gitu ya. Nah, jadi pikiran dia minimal uang yang udah dikeluarin bisa balik lagi deh. Ternyata itu hampa banget tuh. Harapannya hampa. Ujungnya ketika dia store 10 juta ya dia loss juga gitu. Dan akhirnya dia rugi berapa? 30 juta total. Itu gambarannya tuh. Ini dia murka gitu kan. Nah, kalau udah murka tuh kan orang kalau udah murka tuh maksudnya udah marah nih, kesel gitu kan. Ini tuh penasaran gitu nih. Ah, nggak mungkin lah tadi kalah, pasang lagi gitu nih. Saya mau cerita sedikit lah. Saya dulu adalah penjudi waktu SMA gitu nih. Saya dulu waktu SMA main judi dan saya nggak sadar gitu ya bahwa itu tuh emang sekarang tuh tidak boleh ini. Waktu dulu tuh main judinya main judi rental PS. Nah, mungkin Kang Alim kita lah ya di rental PS kita main bola segol 1.000 yang kalah bayar rental PS atau dikapken gitu ya taruhan ada 50.000 di depan yang menangkap dapat duitnya semua gitu ya. Itu Bapak Ibu gitu ya. Saya sebagai orang yang pernah mengalami itu juga gitu ya waktu dulu emang kurang edukasi aja gitu ya. Ketika kita kalah nih, oh cup selalu kali apa kompetisi bola gitu ya kalah ternyata 30.000 itu saya langsung ini ayo sekarang mah pasangnya satu klub 40.000 gitu kan jadi kan lagi murka nih kesel nih gitu kan
Terus aja pasang 40.000 sampai uang saya habis sih, uang jajan saya. Dan yang paling parahnya, akhirnya saya mohon maaf gitu ya, ini semoga nggak ditiru sama orang lain. Saya nyolong dari dompet orang tua gitu ya. Dapatlah 100.000. Apa yang saya lakuin? Saya ngetok jam setengah 7 pagi pintu rumah teman saya yang dia teman saya main judi bola gitu ya. Saya ketok jam setengah 7 pagi, padahal lagi pada tidur gitu ya mungkin. Ayo cepet main-main ke rental gitu. Sampai maksa pengen main gitu deh. Saking kesel balikin lagi lah duit yang bukan gimana ya, tapi pengen balik yang duit yang kemarin minimal bisa balik lagi gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya saya benar-benar habis duit itu gitu. Nah, jadi kadang titik berhentinya seorang penjudi itu bukan ketika dia menang, tapi ketika dia kalah. Udah habis semua baru deh kita. Nah, makanya memang menang judi itu sebenarnya ilusi gitu. Kalau bisa digambarkan Mas. Dulu saya nggak ngerti. Saya dulu tuh paham bahwa judi itu haram gitu nih, nggak boleh gitu nih secara muslim tuh gitu nih. Tapi ya tetap aja gitu nih dulu karena ada ya tadi rasa penasaran gitu nih. Balik lagi ada kesenangan yang ini tuh bukan masalah duit doang tapi masalah pride gitu nih, masalah kebanggaan itu sulit gitu nih dilupakan. Nah, makanya kalau kita ngelihat judi online Bapak Ibu semua gitu ya. Kita ngelihat di judi online. Di sini tuh yang terlihat gitu mungkin kalau kita lihat cuman ada apa promosi dari iklan, jumlah pemain yang makin banyak sekarang gitu ya. Kerugian finansial ada yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan gitu ya. Tapi yang kadang kurang diperhatikan adalah kenapa orang tuh bisa adiktifnya karena emang desain gamenya tuh juga adiktif gitu ya judi itu. Kemudian kurang edukasi tadi ya mirip mungkin saya adalah satu dari sekian banyak 1 juta gitu ya. Oke, oh oke, siap, mangga, mangga Ibu, mangga, insya Allah nanti. Oke, nah, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah kemudian kita ya, ada juga faktor psikologis kita ya, di mana dia jadi cemas, kesehatan mental menurun, terus kita nggak bisa dipungkiri juga aksesnya sekarang mudah, nggak usah lepak dulu. Waktu pengen judi mungkin pakai laptop, pakai komputer, harus ke warnet dulu gitu ya. Sekarang mah udah bisa pakai handphone. Kenapa anak di bawah 10 tahun bisa main judi? Itu pertanyaan tuh gitu nih. Nanti kita akan bahas. Bahkan ya pengawasan penegakan hukum yang menurut saya masih bisa ditingkatkan. Nah gitu ya. Jadi sudah ada sekarang tapi masih bisa ditingkatkan. Dengan cara apa nanti kita bahas. Pak Presiden di beberapa waktu yang lalu dalam sebuah konferensi pers, saya dengar langsung gitu ya, beliau bilang sampai 3 kali gitu ya. Jangan judi, jangan judi, katanya itu, jangan berjudi baik secara offline maupun online. Kalau udah ngingetin 3 kali Bapak Ibu, ini tuh hal yang serius kita ya. Ini biasanya kalau di sebagai Muslim tuh apa? Dulu Rasulullah kalau udah ngingetin 3 kali itu hal-hal yang benar-benar udah serius banget lah kita ya. Jadi ini mau ngomongin 3 kali udah nggak bercanda nih kita ya. Itu udah nunjukin political will-nya pemerintah kalau saya lihat di sini kan ya. Itu hal yang bagus kita ya. Namun memang apa ya masih butuh ekstra effort lah kita, ekstra tenaga untuk membuat semua lapisan pemerintah dari mulai yudikatif, legislatif, kita nih eksekutif itu sefrekuensi dengan Pak Presiden ini kita. Karena ada aja gitu ya, beberapa yang blunder mah gitu nih kalau kita lihat. Jadi memang ini PR besar banget dan memang perlu gerakan bersama. Jadi nggak bisa satu pengen ngajak Bapak Ibu semua, kita nih akan Tetes Sadayana untuk mencari akar masalah dengan metode the first principle thinking. Nah, jadi the first principle thinking itu ini yang dipakai sama Elon Musk, kita nih. Elon Musk tuh kalau Bapak Ibu tahu yang apa, bikin SpaceX, bikin Twitter, sorry yang punya Twitter sekarang mah gitu kan ya. Kemudian yang punya Tesla mobil gitu kan. Nah, dia tuh bikin produk tuh selalu pakai metode the first principle thinking. Jadi dia akan selalu mencari terus akar masalahnya sampai akar masalah ini tuh nggak ada yang bisa ditanyain lagi. Jadi kita ada kenapa ini kenapa. Jadi misalnya gini, kenapa kacamata apa bentuknya dua kayak gini? Oke, agar emang pas dengan mata. Emang kenapa? Kalau nggak pas dengan mata terus ya ditanyain gitu sampai akhir. Nah, kita akan coba bahas judi online ini dengan the first principle thinking ini, Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama, mengapa judi online jadi masalah besar sekarang banget ya Bapak Ibu ya? Karena ternyata menyebabkan kecanduan, yang pertama, kedua kerugian finansial, ketiga masalah sosial. Yang kayak gimana aja? Kecanduan, kerugian finansial, dan masalah sosialnya. Saya izin menyampaikan Bapak Ibu. Kerugian finansial itu ngomongin kita dari 2022 sampai 2003 dan sumber dari PPATK itu hampir 517 triliun.
perputaran uang di judi online. Orang Indonesia aja Bapak Ibu ya, nggak sama yang lain gitu ya. Kebayang nggak sih 517 triliun ini itu tuh kayak menguap ke luar negeri gitu ya, gone, hilang, udah kayak apa ya? Ya karena dia setor kan ya ke si platform judi online itu gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin itu tuh uang Indonesia yang ada di Indonesia aja gitu ya. Kalau uang ini ada aja, ini mungkin setara ya dengan kalau kita bikin 1,5 IKN, gitu ya. IKN butuh 400 sekian triliun. Atau ini setara dengan hampir 20% alokasi dana pendidikan lah gitu dalam 1 tahun. Jadi ini masalah besar tuh, bayangin nggak sih kalau misalnya 517 triliun ini dipakai lah misalnya tadi untuk 20% dana pendidikan, berapa beasiswa yang akan lebih banyak, mungkin sekolah yang dibangun lebih banyak lagi, atau bahkan bantuan pendidikan lainnya juga gitu. Jadi ngaruhnya tuh kemana-mana, nggak cuma ngomongin gacor gitu, nggak cuma ngomongin apa win gitu ya, lost track atau apapun itu gitu. Jadi ini nggak ngomongin individu, tapi udah ngomonginnya jadinya berpengaruh ke seluruh lembaga negara kurang lebih begitu kan ya. Nah, yang mirisnya Bapak Ibu semua, yang mirisnya banget gitu kan ya, hampir 80.000 atau 2%-nya itu pengguna judi online di Indonesia tuh umur kurang dari 10 tahun. Nah, ini saya coba riset gitu ya, kenapa sih sebenarnya tuh yang mengerikan, mereka bisa main judi online, kok mereka tahu judi online. Nah, ini yang ngerinya gitu. Nanti streamer game online ya, kayak Mobile Legend atau apa, kan suka ada yang main game gitu terus direkam kan ya. Mereka itu gitu ya, si mungkin si platform judinya ini tuh tiba-tiba komen lah, Max Win gitu ya, gacor dot apa gitu ya, itu diomongin sama streamernya gitu ya, sehingga anak-anak tuh jadi penasaran kan, ini apa sih sebetulnya, website apa sih sebetulnya gitu ya, di komen tuh rame banget gitu ya. Nah, ini dia ngeklik, kemudian oh modal 10.000 doang sekarang udah bisa main judi gitu ya. Nah, ini dia ngeklik, ya disangkanya dia mungkin ini main game gitu, padahal udah jelas-jelas itu adalah judi online. Jadi agak sulit tuh akhirnya ngebedain antara ini tuh game doang sama judi online gitu ya. Nah, mungkin ya tadi kurangnya edukasi tentunya dari ke anak-anak gitu ya. Saya yakin lah gitu, di sana-sana. Dan kalau kita lihat di sini yang dua terbanyak adalah di atas 50 tahun. Kakek-kakek lah bisa dibilang. Bayang nggak sih kakek-kakek mungkin sekarang yang mungkin baru punya HP gitu ya. Udah baru punya HP, saya nemuin lah beberapa kakek-kakek yang saya kenal cukup dekat, dia baru punya HP, HP-nya Android, bisa buka Facebook, Instagram, itu kecanduannya melebihi kecanduan anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Jadi dia tiap hari nge-scroll-scroll gitu kan ya, komen-komen segala macam ini. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, tadi Kang Ali sempat sampaikan di awal, judi sekarang udah lewat iklan-iklan di Instagram, iklan-iklan di Facebook. Itu ngeri-ngeri sedap akhirnya. Jadi ini semua ternyata semua lapisan masyarakat nih, berbagai lapisan usia itu nggak lepas dari jeratan judi online ini. Ini masalah bukan lagi serius, tapi sangat sangat serius, atau bahkan kalau saya bilang kronis gitu kan. Oke, kita nanya lagi tadi gitu ya. Kenapa judi online menyebabkan kecanduan? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kenapa masalah besar dan itu bisa nyebabin kecanduan, memang kenapa bisa bikin kecanduan? Jawabannya adalah karena memang judi online ini tuh dirancang Bapak Ibu. Ini kan sebetulnya kalau secara usia judi ini tuh udah ada kayak usia peradaban manusia gitu ya. Udah lama banget lah gitu ya, judi itu dari dulu tuh udah ada sebenarnya gitu ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa ini tuh bisa menyebabkan kecanduan? Pas secara ilmiah itu kita lihat ternyata si judi itu bisa ngasih hadiah secara acak, kita dirancangnya untuk ngasih apa? Ngasih sensasi dan dorongan untuk terus bermain. Di poker apapun itulah gitu ya. Atau yang paling mudah lah ya, yang scroll kayak gitu ya, jackpot kayak gitu. Itu kan acak banget gitu ya. Tapi aduh, padahal apa dikit lagi semuanya angkanya sama 7777 gitu ya. Jadi ini memicu sensasi dan dorongan untuk terus bermain. Dan kenapa emang gitu ya, hadiah acak tuh bisa memicu dorongan? Karena kalau hadiah acak itu memicu produksi yang namanya hormon dopamin Bapak Ibu semua. Itu hormon yang mengatur kesenangan kita, mengatur rasa senang kita gitu ya. Yang sayangnya Bapak Ibu semua, sayang banget. Hormon dopamin ini nggak punya yang namanya tombol stop. Jadi kalau dia sekali muncrat nih Bapak Ibu semua, sulit bagi seseorang tuh untuk berhenti. Karena emang hormon dopamin nggak didesain untuk punya tombol stop gitu ya. Dan masalahnya kalau dia terus-terusan main ya hormon dopamin terus keluar terus gitu ya.
ujungnya ya banjir dopamin. Saya bukan kecanduan judi waktu itu, saya kecanduan game. Sama-sama kecanduan. Ketika kecanduan game tuh main terus sampai 30 jam, 15 jam gitu ya. Itu hormon dopamin yang terus-menerus kita ya diproduksi. Ujungnya adalah kita udah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak bisa mengatur waktu. Ada kerusakan otak yang namanya prefrontal cortex, Bapak Ibu. Jadi Kang Ali, boleh angkat jarinya ke atas kali, mungkin Bapak Ibu semua. Simpan di dahinya. Nah, di sini Kang Ali. Nah, oke. Ini namanya prefrontal cortex, Bapak Ibu. Ini bagian otak kita yang paling mulia yang membedakan kita dengan binatang. Oke, jadi bagian di sini. Jadi binatang nggak punya ini. Itu fungsinya buat apa, Bapak Ibu semua? Jadi fungsinya adalah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mengatur waktu, merencanakan masa depan, mengendalikan diri, mengontrol diri, gitu ya. Bahkan mengingat. Bayangin orang yang kecanduan, mau itu pornografi, judi online, narkoba, kecanduan game, itu pasti sulit punya kemampuan-kemampuan itu. Fungsi kognitifnya akan menurun. Makanya ketika orang yang udah kecanduan judi online, dia udah nggak paham lagi harus nyuri atau enggak, udah nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karena tadi, Bapak Ibu, fungsi PFC-nya udah menurun. Itu secara ilmiahnya kurang lebih seperti itu. Makanya memang wajar ketika ini tuh sulit gitu nih. Terus harus gimana dong gitu nih? Nah, solusinya kita ngomongin masalah mulu gitu nih. Nah, tadi kalau ngomongin kecanduan dulu nih, kita ngomong kecanduan dulu ya. Kita belum membahas yang lain. Kalau kita ngomongin kecanduan dulu, kita sebetulnya perlu yang namanya dopamine detox sebenarnya. Atau teorinya itu ada namanya tuh delay gratification. Delay gratification itu misalnya gini, Kang Ali saya kasih donat gitu ya. Kang Ali mau nggak donat? Coba Kang Ali jawab. Mau nggak ini donat satu gitu ya? Enak nih. Kalau sekarang sih enggak, Pak. Oke, ini gratis deh Kang Ali. Oh ya, boleh. Oke, Mau. Kang Ali ini makan gratis. 10 menit kemudian saya datang lagi Kang Ali. Kang Ali ini ada donat lagi, ini gratis lagi nih rasanya blueberry sekarang. Dimakan lagi nggak kira-kira? Mau dimakan lagi nggak? Makan. Oke. Nah, itu yang namanya instant gratification. Ada datang donat langsung dimakan, datang donat langsung dimakan. Kita nggak mikirin kita bakal diabetes, kita nggak mikirin kita bakal sakit atau gimana. Delay gratification itu adalah menunda kesenangan Bapak Ibu semua, menunda kepuasan. Kita sebenarnya pengen gitu ya, tapi belajar untuk bilang tidak susah. Bagi orang Bandung yang sifatnya nggak enakan kayak saya, gitu ya, susah untuk bilang enggak. Gitu ya. Atau ibu misalnya kita berkunjung ke sebuah rumah gitu nih, tuang heula atau mangga ibu kudu dipaksa sampai 7 kali mangga akhirnya gitu. Ujung-ujungnya makan deh gitu ya. Nah, jadi delay gratification itu adalah lebih ke arah kita menunda kepuasan atau kesenangan. Dan kalau Bapak Ibu kita semua bisa mempraktekkan delay gratification ini gitu ya, itu bagus buat kontrol diri dan disiplin diri Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, kalau konteksnya judi online gimana cara implementasi delay gratification ini? Jadi ada beberapa step, ada 7 step. Kalau saya mohon izin bisa sampaikan Bapak Ibu semua ya. Contohnya aja, gitu ya. Step yang pertama itu adalah tetapkan tujuan yang jelas dulu nih, sebelum kita ngomongin solusi. Jadi Bapak Ibu semua, gitu ya, kalau ada saudaranya yang dia kecanduan judi online, si saudaranya itu perlu ditanya, kira-kira setahun ke depan bakal ada pengeluaran apa aja, gitu ya. Oh, misalnya mau beli rumah, mau pendidikan anak, mau apapun itu, sekolah dan lain-lain. Setelah itu coba pecah jadi tujuan menjadi langkah-langkah kecil. Oke, buat dapetin misalnya 100 juta di akhir tahun, gitu ya, berarti harus nabung berapa sebulannya. Buat dapetin 20 juta di akhir tahun, buat pendidikan anak, berarti harus nabung 1 bulannya berapa, gitu ya. Jadi real tuh konkret, oh 1 bulan saya harus saving dari gaji saya misalnya 2 juta, gitu. Oke, misalnya. Habis itu baru yang ketiganya bikin rencana dan jadwal. Nah ini kenapa sih harus bikin rencana dan jadwal? Kalau kita ada jadwal bengong, pasti main judi itu. Ini kalau orang yang ada kecanduan tuh ya. Makanya jangan sampai ada jadwal bengong. Harus bikin aktivitas yang bikin kita nggak bengong gitu kan ya. Jadi mau itu olahraga, hobi, atau ganti aktivitas dengan yang lain itu boleh banget kita. Jadi setelah bikin rencana, ini kita belum ngomong implementasi nih, masih bikin rencananya dulu, RKAP-nya dulu lah gitu kan ya. Keempatnya baru bikin identifikasi dan hindari godaan. Kira-kira kita tuh main judi ketika apa? Oh, ketika kesal sama orang, ketika berantem sama istri kita main judi. Nah, oh berarti stimulasi itu yang harus diperbaiki. Oh, ketika kita online malam-malam nih. Nah, kalau biasanya kan kalau udah malam tuh katanya gelombang kita kalau nggak ada apa atau beta ya saya lupa ya delta atau alpha itu kemampuan memutuskannya udah menurun tuh. Makanya kalau ada apa-apa tuh orang kalau live TikTok, live Instagram tuh dan jualan tuh pasti di malam hari. Karena di malam itu tuh orang udah nggak bisa mikir panjang, ada impulsif lah gitu ya.
pengen cepet-cepet aja gitu biasanya gitu. Nah, berarti harus hindari main handphone di malam hari. Atau misalnya oh kalau misalnya lagi online suka akses itu judi, oh berarti blokir atau ke akses itu judi itu. Nah kita bisa bikin kok kita nih apa ya, kita itu si browsernya kita bisa setting lah gitu ya. Atau bahkan memang tadi waktunya emang nggak perlu ada apa ya di jam-jam yang memang bikin kita kayaknya ini bakal jam-jam bakal buka judi online. Kelima adalah latih disiplin diri, kemudian misalnya praktek sehari-hari disiplinnya gitu kan ya, yang nggak ada hubungannya dengan judi. Misalnya tadi ya, entah itu sarapan, mandi, entah itu beres-beres, itu latihan disiplinnya yang di luar judi juga perlu dilakukan. Terakhir adalah jangan lupa kalau kita udah ngelakuin itu semua, kita kasih reward buat diri kita sendiri. Kenapa sih harus dikasih reward buat diri kita sendiri? Agar kebiasaan baik ini bisa terus dipertahankan. Karena kebiasaan baik ini tuh secara konsepnya tuh ada yang namanya gamification gitu ya. Ada tantangan, ada reward gitu ya. Nah, itu kan konsep game kayak gitu tuh. Ada tantangan, ada reward. Makanya kalau Bapak Ibu semua, saudara-saudaranya udah bikin tantangan ini, jangan lupa kasih reward buat diri sendiri. Apa misalnya makan bakso aci, misalnya tulang, atau beli rewardnya misalnya jalan-jalan ke Europe gitu misalnya, ya nggak tahu ya gitu ya. Jangan tapi nanti malah jadi bablas lagi gitu ya. Terakhir refleksi dan evaluasi gitu Bapak Ibu semua gitu ya. Itu delay gratification. Oke, nah sebelum saya lanjut, mungkin kali ini kan masih ada beberapa nih ya. Mungkin ada mau ditanyain dulu atau gimana? Silahkan kali. Kita biasanya jelasin dulu aja Kang, Oh, jelasin sampai dulu aja. akhir. Nanti Siap, kita ngobrolnya di belakang. siap, mantap. Di Oke. belakang Zoom berarti ya. Oke, siap. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah kita coba first principle thinking tadi ya. Kenapa judi online itu dimainkan semua kalangan usia, termasuk anak-anak? Ini jawabannya adalah karena aksesnya mudah dan marketingnya masif, Bapak Ibu. Kenapa bisa? Nah, ini kebayang nggak Bapak Ibu? Buka iklan, buka Instagram, langsung ada feature blue gitu kan ya. Bonus 20-20 udah pasti dibayar sama bandar misalnya gitu kan ya. Saya juga orang yang termasuk gitu kan ya, ngelihat beberapa iklan di TikTok atau bahkan di Instagram. Bahkan ini namanya ada YouTuber namanya Eric Lim ya. Ini saya nggak sensor namanya ya, biar tahu aja. Eric Lim ini tuh parah banget sih. Dia tuh adalah salah satu YouTuber yang mungkin diidolakan anak-anak karena dia gamers gitu kan ya, streamer game. Dia dengan terang-terangan Bapak Ibu main slot ketika live streamingnya tuh. Kebayang gak sih ngajarin anak-anaknya main slot? Aduh, parah banget itu. Harapan saya ini di take down lah gitu. Kenapa sih? Itu bener-bener gak ada sensor. Kalau ada streamer-streamer game yang lain yang dia tuh mungkin nggak berani kayak gini, jadi biasanya tadi lewat komen gitu ya. Atau biasa dia ngomong gacor, gacor, gacor gitu ya. Sehingga anak-anak yang lain tuh pada penasaran juga. Nah ini parah banget sih kalau ini gitu. Kemudian kalau kita ngelihat mungkin influencer, saya juga nggak tahu apakah influencer itu tahu ini judi online atau enggak, atau mereka nganggap ini game gitu ya. Beberapa artis dalam negeri yang sangat terkenal menurut saya, mereka juga ikut mempromosikan judi online ini sendiri. Jadi bedanya judi online dulu sama sekarang, yang paling ketara itu adalah masalah marketingnya Bapak Ibu. Judi online dulu mungkin kita kagak ada marketing yang di baliho gimana, nggak ada kan? Sekarang emang nggak perlu bikin baliho, cukup bikin postingan di Instagram bisa viral mungkin. Jadi orang-orang yang dia tadinya tadi cuma iseng doang, 10.000 doang, 200.000 doang, tadi kayak di Radit di awal gitu nih, yang tadinya iseng malah jadi aduh nanggung udah rugi 2 juta, harus bisa balik lagi minimal minimal balik lagi lah nggak rugi gitu ya, padahal dia akan rugi terus gitu. Nah jadi kenapa bisa dimainkan sama anak-anak ya? Karena marketingnya masif banget sih. Jadi kenapa bisa masif? Nah itu pertanyaannya gitu ya. Karena regulasinya belum optimal menurut saya. Itu bisa kalau Bapak Ibu punya akses gitu nih yang bisa membuat regulasi mungkin bisa menjadi salah satu usulan juga gitu ya. Regulasinya apa misalnya? Kan pastilah punya kewenangan kadang gitu, mungkin lembaga pemerintah tuh untuk nge-take down sebuah akun gitu ya. Dari sosial medianya sebetulnya udah ada aku apa fitur report gitu ya. Kita bisa nge-report akun ini biar dia di take down. Tapi akan butuh banyak orang gitu ya hal tersebut tuh. Nah, bisa jadi pakai tangan besi tuh pemerintah tuh gitu ya. Yang ini di take down karena dia nyebarin judi online benar-benar tegas, benar-benar mungkin ada punishment yang sesuai gitu ya dengan kebayang dengan dia mempromosi ini influencer nih punya jutaan follower mempromosikan kamu klik aja ini pasti gacor Zeus segala macam gitu ya. Ada orang yang akhirnya dia ikutan judi online
akhirnya dia kecanduan, akhirnya dia sampai harus bercerai, akhirnya dia harus sampai KDRT, bahkan mohon maaf banget gitu ya. Salah satu istri, kalau nggak salah, kan sampai harus membakar suaminya gara-gara suaminya judi online tadi sendiri. Itu orang yang influencer ini, saya nggak kebayang nih kan ya, gimana salah satu yang menjadi akar penyebabnya. Ini miris banget sebetulnya gitu kan Bapak Ibu semua. Jadi minimal lah kalau kita memang nggak punya regulasi, minimal kalau ada konten itu kita report lah di sosmed Bapak Ibu gitu ya, biar stop penyebaran gitu ya. Nggak banyak lagi yang apa membahas itu. Dan alhamdulillah gitu ya. Salah satunya kalau di Kota Bandung tadi Kang Ali juga sempat sampaikan gitu ya. Bapak pimpinan, Bapak PJ Wali Kota Bandung udah membuat surat edaran khususnya untuk ASN atau pegawai BUMD gitu. Untuk ini salah satu regulasi lah gitu ya, yang diharapkan ada gitu ya. Dan tentunya gitu ya, ini diimplementasikan ada sebuah punishment itu menunjukkan ini political will dan sekali lagi ini nggak main-main gitu kan. Ini keseriusan pemerintah. Nah, alhamdulillah ini salah satunya juga tadi dimention oleh Kang Ali bentuk surat edaran lah gitu ya untuk melarang penggunaan judi online atau bahkan Bapak juga perlu mengingatkan katanya gitu ya melaporkan gitu ya kalau misalnya ada ASN atau pegawai BUMD yang terlibat dalam transaksi judi online. 2 tahun yang lalu saya tuh ke Singapura waktu itu gitu ya. Terus kemudian saya ketemu sama beberapa orang Indonesia di sana, kita sana ngobrol. Terus mereka ternyata salah satu yang terlibat di perjudian online ini katanya mantan lah gitu ya. Jadi dia tuh tahu bahwa ini yang paling banyak tuh di Kamboja gitu ya. Terus di Kamboja ini ternyata ya tadi ya ada permainan orang oknum juga gitu ya yang bisa membuat itu tuh tetap terjadi tapi perputaran uangnya emang gede banget gitu ya. Dan dia bilang wah ini mah udah sulit gitu ya untuk diselesaikan kalau nggak ada political will yang benar-benar serius dari pemerintah. Oke, yang kelima adalah mengapa banyak orang nggak menyadari bahaya judi online tadi. Udah tahu gitu kan ya, ini ada larangannya, udah tahu ini apa ada regulasinya, udah tahu bahkan si bandarnya bakal ngibulin kita. Kenapa banyak orang tuh masih nggak sadar akan bahaya judi online? Itu pertanyaan yang kelima. Nah, jawabannya adalah karena emang kurangnya kampanye edukasi informasi yang efektif gitu ya mengenai resiko atau dampak negatif dari judi online. Bapak Ibu, kita coba cek lah. Seberapa sering kita melihat konten-konten di Instagram tentang kampanye bahaya judi online? Jarang saya bisa bilang gitu ya. Lebih banyaknya tadi si Zeus tadi. Lebih banyaknya tadi depo gitu ya. Lebih banyak tadi pasti dibayar bandar gitu ya. Jadi emang kita perlu yang namanya membanjiri gitu ya sosial media itu dengan konten-konten ya kontraknya itu sendiri gitu. Sehingga memang akan kebayang nggak Bapak Ibu kalau berbicara kita bisa membanjiri konten itu dengan hal-hal yang tadi ya melawan si judi online ini ya si judi online itu bakal kalap juga kok pada akhirnya kan. Nah, tapi itu pastinya butuh banyak. Nah, kenapa edukasi ini penting? Karena edukasi itu bisa mencegah orang mencoba judi online dan memahami resiko yang terlibat gitu kan. Pertanyaannya kalau dia udah paham resiko, kenapa gitu kan ya? Kalau dia udah paham resiko Bapak Ibu, individu atau seseorang itu bisa ngebuat keputusan yang lebih baik dalam dan menghindari perilaku beresiko itu. Jadi kadang misalnya kita tuh mulai dari what, how atau when gitu ya. Misalnya dari what gitu ya. Stop judi. Nah, itu tuh what tuh. Kemudian jangan judi, itu what juga apa gitu ya. Stop judi caranya adalah bla bla, itu how gitu ya. Ternyata membuat seseorang itu sadar harus dimulai dari why, mengapa gitu ya. Jadi mengapanya itu harus apa? Ya dari resiko yang dia bakal tempuhin gitu. Keluarga bakal hancur yakin masih mau main judi gitu. Itu tuh untuk nimbulin why kita untuk nimbulin urgensi kita nih. Jadi mulai dari mengapa. Jadi kenapa sih aku harus stop judi? Ya, paparin lah dampak-dampaknya dengan hal-hal yang sederhana tentunya gitu. Nah, kita coba bikin kompetisi sekarang Bapak Ibu semua ya. Nanti Kang Ali akan memandunya. Kompetisi ini kurang lebih 5 sampai 10 menit lah gitu ya, Kang Ali ya. Oke, Mohon izin nanti 5 Allah. sampai 10 menit. Jadi kita akan bikin solusinya itu edukasi yang masif Bapak Ibu. Di WA, Instagram, Facebook atau Twitter. Tapi saya mohon izin sekarang mah kita coba praktek di Instagram aja ya. Biar Ya, Info Kota Bandung juga bisa ngelihat siapa nih yang kira-kira beruntung dapat door prize e-wallet itu sendiri gitu ya. Jadi solusinya tadi kalau berbicara edukasi gitu ya. Kenapa sih butuh edukasi? Ini yang realistis Bapak Ibu ya. Bayangin kalau semua orang udah teredukasi, mayoritas orang teredukasi lah. Kita ngomongin nggak yang udah kecanduan ya, yang belum kecanduan teredukasi.
Mau kita lihat iklan judi, Zeus, Depo sekarang biar langsung dibayar sama bandar dijamin terpercaya. Orang yang udah sadar bahaya judi nggak akan tuh dia ngeklik iklan itu. Jadi emang ini yang realistis adalah kita harus mengedukasi secara masif. Dan tugas kita adalah ya menyampaikan aja. Semoga mungkin dapat jaringnya di daerah mana misalnya Citerep, di daerah mana misalnya Ciherang atau bahkan di daerah Ciumbuluit, kita nggak tahu tuh kira postingan kita tuh bakal nyebar kemana walau alam misalnya. Tapi minimal kita punya keinginan, willingness untuk menyampaikan aja Bapak Ibu, insya Allah gitu ya. Dan kedua adalah masuk ke pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena tadi nyatanya anak-anak SMP, anak-anak SD udah mulai main judi. Gitu ya. Jadi perlu dikasih tahu agar mereka itu jangan sampai masuk jurang. Ini ada orang yang udah masuk jurang tuh celaka. Masa ya harus nyobain dulu masuk jurang biar tahu bahwa ini tuh celaka gitu. Nggak perlu gitu ya. Jadi kenapa penting pendidikan di sekolah juga salah satunya dimasukin lah dalam beberapa edukasi di sekolah tentunya Bapak Ibu. Oke, jadi door price-nya e-wallet 50.000 per orang, ada dua untuk dua orang. Silakan intinya bikin status di IG story Bapak Ibu atau postingan di IG feed IG lagi kan boleh postingan di IG feed misalnya. Intinya Bapak Ibu semua apa pakai hashtagnya harus sama Bapak Ibu ya. Judi itu ilusi itu hashtagnya harus sama. Judi itu ilusi, judi itu ilusi. Nah tapi konten di dalamnya boleh misalnya gini. Apa contohnya nih Bapak Ibu semua ya. Stop Depo, hitungin, ikhlasin, paksain. Maksudnya kayak gimana? Hitungin tuh berarti hitung kerugian yang kamu udah alami, ikhlasin udah yang udah rugi udah, kita nih nggak usah dibahas-bahas lagi dan paksain buat berhenti Depo, kita nih. Ini misal kita nih. Judi itu ilusi, masih percaya judi bikin kaya yang ada malah hancurin keluarga ini bikin kalimat kampanye dalam bentuk rima, kita nih. Judi itu bukan solusi, itu cuma ilusi yang nggak akan pernah bikin kamu happy, gitu kan ya. Jadi bikin beberapa kampanye sederhana, konten sederhana, gitu ya, yang bisa jadi nggak harus bikin pembukaan segala macam, gitu ya. Ini cuma bikin status IG story atau bahkan IG feed silahkan mau pakai foto mangga, mau pakai video mangga, gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua harus tag, gitu ya, pakai hashtag judi itu ilusi dan di tagging apa mention gitu ya PPID Lapor Kota Bandung, Diskominfo BDG, dan juga @mumu awaludin. Nah, biar kita nanti di akhir acara, Kang Ali biasa menilai dan langsung diumumin pemenangnya siapa. Saya serahkan kepada Kang Ali nih, mangga untuk memandunya. Silakan. Baik, terima kasih kamu Mu. Ya, Bapak Ibu, kita sesi ini kita akan interaktif ya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat suatu postingan berupa story atau IG feed kita di Instagram menggunakan hashtag judi itu ilusi dan mention akun PPID Lapor Kota Bandung, Diskominfo Bandung dan Momo Awaludin. Nanti di akhir acara, sebelum akhir acara saya akan umumkan dua pemenang eh, yang beruntung untuk mendapatkan hadiah e-wallet 50.000. Seperti itu. Jadi mohon diingat-ingat ininya hashtagnya silahkan dibuat di IG sambil mencari inspirasi kira-kira seperti apa menggunakan hashtag judi itu ilusi. Nah, sampai Bapak Ibu sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk terkait tantangan ini? Mudah ya. Jadi kita akan membuat suatu kampanye masif yang sederhana. Kita akan coba melawan eh, judi ini dengan memulai gerakan membuat posting di IG feed atau story dengan menggunakan hashtag judi itu ilusi dan mention ke akun PPID Lapor, Diskominfo Bandung dan Kak Mumu Awaludin. Nanti kita akan ingatkan lagi di tengah acara. Kita lanjut dulu Kak Mumu, silahkan. Atau praktek dulu aja kan nggak apa-apa kan? Oh, Pak, dulu aja. Baik. Coba Dikasih kita waktu apa 10 menit kan untuk praktek, nanti kita coba lanjut. kita akan pantau juga penggunaan hashtagnya. Nah, 10 menit aja ya Kang ya, waktunya Kak. Siap, 14.30 siap. kita mulai. Ya.
Kita akan sampai 14.30. Silahkan Bapak Ibu, kami berikan waktu berkreativitas untuk membuat IG story atau IG postingan di Instagram dengan menggunakan hashtag jadi itu sih. Tadi contohnya sudah diberikan oleh kami.
Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu kita 3 menit lagi untuk membuat posting atau reels terkait judi itu ilusi. Gunakan hashtag judi itu ilusi, lalu mention ke lapor PPID Lapor Kota Bandung, Diskominfo.dg, dan Mumu Amaluddin. Akan ada door prize e-wallet sebesar 50.000 untuk 2 postingan yang terpilih. Silahkan. Siapa? Dilanjut dulu ya, Kak. Oke Kang, silakan kita akan Siap, ini keren-keren banget lanjut nih. dulu. Ada Pak Iman saya lihat, Masya Allah nih, sesepuh saya. Ada Pak Iman ya tadi ya. Iya Pak, Bapak Pak Iman Halotul ada Pak Iman. Iman. Masya Allah, keren banget postingannya. Oke, hatur nuhun Pak Iman juga sudah bergabung juga ya. Nah, silakan nanti ini masih bisa kok sampai akhir acara ya Kang ya. Siap, Nanti kan mangga. juga gampil, jadi yang menangnya akan bisa kompel di akhir acara tuh siapa gitu nih, mangga itu mau di DM atau gimana mangga. Oke, saya mohon izin Bapak Ibu semua lanjut gitu ya. Semoga ada inspirasi-inspirasi bagi yang belum gitu ya mau bikin. Nah, dampak negatif jadi online mungkin saya akan bahas sedikit perspektifnya rada apa bergeser gitu kan ya. Di mana memang siapa teman-teman Pak Iwan, Masya Allah. Eh, ada 4 dampak gitu kan ya. Dampak finansial, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi finansial ini intinya udah pasti ya, hilang uang, harta benda udah pasti. Kemudian psikologis tadi yang sempat disampaikan, stres, cemas, hingga dampak sosial, micu konflik rumah tangga, anak juga malah jadi ruwet kadang gitu kan ya, bahkan ningkatin angka perceraian karena ternyata udah ada datanya dari BPS, gitu kan, nanti kita akan lihat bahwa angka perceraian itu meningkat. Dampak spiritual itu pastinya ya mengundang dosa dan murka Allah kalau kita sebagai muslim gitu ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit tentang masalah di konteks spiritual ya. Mungkin sebagai seorang muslim gitu kan ya. Ada namanya itu di hadis riwayat Muslim nomor 2813 gitu kan ya. Di sana tuh diceritakan bahwa sebenarnya siapa sih setan yang paling hebat itu gitu kan ya. Jadi ada 3 jenis katanya gitu kan ya. Yang pertama tuh iblis sebagai penguasa setan-setan ini gitu kan ya. Jadi di lautan gitu kan ya. Biasa setan ini tuh ngelapor, kata setan yang pertama ngelapor nih Kang Ali gitu kan ya. Ngelapor, lapor iblis gitu kan ya. Saya baru membuat seorang pria mencuri dari tetangganya sehingga dia cemas, katanya tuh gitu ya. Kata si setan pertama. Terus si iblisnya sebagai pemimpin setan ini bilang, alah itu mah baru gangguan kecil gitu kan ya.
Datanglah setan yang kedua, lapor iblis katanya. Ini saya baru bikin seorang perempuan berbohong sama suaminya, seorang istri berbohong sama suaminya tentang uang yang dihabiskan, sehingga semalaman cekcok tuh antara si perempuan ini dan juga si suaminya itu sendiri. Iblisnya bilang, alah, gitanya itu apa masih short term lah gitanya dampaknya gitanya, belum long term. Tiba-tiba ada setan yang ketiga bilang, please gitanya, saya lapor nih gitanya, saya baru bikin dan saya nungguin gitanya. Jadi saya nungguin dan saya baru bikin sepasang suami istri bertengkar hingga bercerai gitu ya. Baru deh si iblisnya nepuk pundaknya sampai bilang sambil senyum bahwa "Wah, ini nih kamu pak, kamu baru setan yang hebat." Gitu. Ternyata setan tuh levelnya hebat kalau dia bisa membuat pasangan suami istri cerai. Kok bisa gitu ya? Karena ternyata kalau kita ngomongin salah satu judi ini ya, salah satunya kalau kita ngelihat di datanya, ternyata tahun 2023 perceraian di Indonesia karena judi itu meningkat 23% dari tahun 2022. Jadi ini udah tipu muslihat setan tuh bener-bener lah di sini gitu ya. Sampai akhirnya kalau kita ngomongin tadi ya perceraian karena judi, tadi ada yang sampai yang juga benar sampai dibakar gitu ya. Ada yang kita nggak pernah tahu ya nasib anaknya kayak gimana. Bahkan kehidupan rumah tangganya seperti apa gitu ya. Kehidupan anak-anaknya setelah finansial semuanya hancur gitu ya. Bakal kayak gimana kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi emang untuk merusak generasi itu dimulai dari merusak keluarga itu dan biasanya dimulai dari percekcokan antar suami istri itu gitu. Nah, jadi di Quran Surah Al-Baqarah kita ini ada juga bahwa ternyata ngomongin khamar ada judi itu keduanya terdapat dosa besar katanya. Dan Allah tuh udah bilang juga di ayat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Gimana intinya mas singkat cerita kita harus menghindari khamar dan juga judi ini. Jadi larangan secara agamanya pun udah jelas gitu di sini. Sampai juga yang paling akhir adalah ternyata kita sebagai suami, kebetulan saya juga sekarang sebagai seorang ayah juga gitu ya, kita selalu hati-hati gitu ya, gimana caranya bawa rezeki ke rumah tuh harus adalah rezeki yang toyib atau halal gitu ya. Karena Bapak Ibu semua, penyebab salah satu ya, misalnya nih, anak jadi kecanduan, misalnya, anak jadi punya masalah yang kompleks gitu ya. Mungkin salah satunya adalah dari rezeki yang tidak halal gitu ya. Yang kita bawa ke rumah, gimana sama istri, gimana sama anak. Nah, hanya tentremnya keluarga ya salah satunya memastikan nih si suami-suami ini pas bawa ke rumah tuh rezeki kita emang halal baik kitanya dan ternyata ya jangan ngikutin langkah-langkah saya tentu udah ada lah ya. Nah, saya tuh pernah waktu beberapa minggu kemarin ikut kajian katanya di Darul Tauhid, ada agim tuh pernah bilang katanya di satu ceramah itu kalau kita udah ngomongin melakukan kesalahan besar udah pokoknya CBY lah gitu kan ya. CBY itu apa? Cepat kembali bertobat dan ingat Allah. B-nya banyak mengingat Allah, Y-nya yakin sama ketentuan Allah. Jadi kenapa sih harus cepat kembali bertobat? Ya jangan dilama-lamin kalau mau tobat gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu umur kita mau sampai kapan. Gitu ya. Banyak-banyak lagi ingat Allah dengan zikir gitu ya. Dan terus sholat dan segala macam. Dan yakin pada ketentuan Allah bahwa seringkali gitu ya. Kalau ngomongin, aduh ini ketangkap judi, aduh ini judi rugi. Kalau kita bisa ngasih sudut pandang, oh itu tuh tanda Allah tuh masih sayang sama si orang itu gitu ya. Kenapa? Karena ditolong dengan dia akhirnya harus berhenti judi gitu ya, agar dia kembali ke jalan yang benar. Nah itu ketentuan Allah tuh kurang lebih sama bisa perspektif kita gitu ya. Jadi ya harapannya justru ada yang dia jadi berubah, sudah penuh derajat mungkin malah jadi orang yang sangat bisa jadi menyebarkan katanya kebaikan di luar sana gitu. Nah, kalau terakhir mungkin dari saya, Kang Ali, sebelum ditutup, ini semoga pas 40 menit gitu kan ya. Intinya kalau dari tadi dari segi spiritualnya, nah sekarang dari segi emosionalnya, sehat mental, ini dari Fahmi kan ya, sebagai saya sebagai salah satu yang di dalamnya. Jadi sebagai konsultan pendidikan dan kesehatan mental, kami menyarankan itu ada 6 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan 24 jam ke depan. Nah, gitu. Jadi kalau ada saudara-saudaranya nih, misalnya lagi mumet, lagi capek, ya nggak cuma masalah judi doang seperti ini ya, juga masalah yang lain yang emang kayaknya kita lagi mental kita lagi down gitu ya. Coba pakai model relax. Nah, itu ini salah satu solusinya jadi kami apa buat. Jadi relax tuh R-nya adalah refleksi diri mengenai apa yang terjadi beberapa waktu. Jadi emang perlu merefleksikan itu tuh
entah itu menulis, entah itu emang merenung gitu kan ya. I-nya adalah implementasikan metode relaksasi. Kang Ali dan juga Bapak Ibu semua, saya mohon izin ingin memandu mungkin ya salah satu metode relaksasi. Boleh? Biar bisa dipraktekin setelah momen ini ya, buat menghindari kecemasan. Kang Silakan Ali, Kang, jadi nanti silakan. rumusnya gini Kang Ali dan Bapak Ibu semua, 4265. 4265 itu apa artinya? 4 hitungan tarik nafas lewat hidung pelan-pelan, 2 hitungan tahan nafasnya, 6 hitungan keluarin lewat mulut pelan-pelan. Gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Narik nafasnya pelan-pelan, ngeluarin lewat mulutnya pelan-pelan. Nah, diulangi selama 5 menit sebetulnya, tapi kita nggak akan sampai 5 menit lah, kita cobain aja 3 sampai 5 kali. Gitu ya. Saya akan pandu Bapak Ya. Ibu semua gitu ya dengan rumus 4265. Ini namanya teknik pernafasan diafragma ya. Kita akan coba cek nanti ada perubahan atau enggak. Oke, kali dan Bapak Ibu semua saya akan pandu ya. Silakan duduknya yang tenang, yang rileks. Kemudian tangan yang satu, kita saya coba liatin muka saya biar lebih gede. Nah, tangan yang satu di dada, tangan yang satunya lagi di perut, Bapak Ibu. Kemudian sandaran aja gini kalau di kursi gitu. Nah, oke. Mau dipejamin matanya boleh, saya akan pandu kan ya. Oke. Siap ya? Kita mulai. Tarik nafas dalam pakai hidung pelan-pelan mulai. Satu, dua, tiga, empat. Tahan. Satu, dua. Keluarin lewat mulut pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita mulai lagi. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan mulai. Satu, dua, tiga, empat. Tahan. Satu, dua. Keluarin lewat mulut pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan mulai. Satu, dua, tiga, empat. Tahan. Satu, dua. Keluarin lewat mulut pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua kali lagi, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan mulai. Satu, dua, tiga, empat, tahan. Satu, dua, keluarin lewat mulut pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tarik nafas lagi lewat hidung pelan-pelan mulai. Satu, dua, tiga, empat, tahan. Satu, dua, keluarin lewat mulut pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, Kak Ali sebenarnya ini harus diulangi 5 menit, tapi saya main nanya dulu ke Kang Ali. Ada perubahan nggak Kang Ali kira-kira ketika tadi tarik nafas? Saya pengen tahu. Iya, terasa lebih eh, seger ya Kang, apa badannya lebih rileks. Oke, lebih rileks, lebih segar, lebih Ya, tenang. Gitu. Bapak Ibu semua ya mungkin lebih tenang. mau sharing di kolom chat kira-kira ada perubahan atau enggak? Silahkan ya Bapak Ibu ya, saya pengen tahu juga nih. Jadi ternyata kalau kita latihan pernapasan diafragma, itu ngasih sinyal ke otak, untuk otak tuh ngasih sinyal ke seluruh bagian tubuh nih. Relax, relax, relax. Oke, Bu Hani, Bu Rani ya, layang-layang. Ya. Biasanya jadi lebih agak apa ya, agak ngantuk kadang gitu kan ya. Ya pokoknya kalau kita lagi cemas, lagi emosi, coba deh tarik nafas tadi ya dengan teknik pernapasan diafragma. Gitu kan ya. Oke, itu relaksasi, dan salah satunya aja jeda aja dulu. L-nya libatkan diri untuk bikin sesuatu hal yang bahagia. Kalau saya biasanya kalau bahagia tuh kalau kita ini sharing kayak gini nih, bikin saya bahagia nih. Gitu kan ya. Sharing seperti ini ngajar, kita nih ketemu sama anak-anak itu tuh saya bahagia biasa. Nah, Bapak Ibu bisa silakan cari hal-hal yang memang bikin Ibu bahagia. E-nya ekspresikan validasi emosi yang dirasakan ke orang terdekat. Jadi kalau misalnya kita lagi marah ya bilang ya saya marah karena apa gitu kan ya, dan saya butuh apa. Jadi jangan sampai kita ngadaredet gitu ya, sadayana dikeluarin tapi nggak tahu sebenarnya tuh lagi marah, lagi kesel, lagi capek, lagi bete, lagi takut, lagi jijik, lagi apa. Kemudian konsultasikan, memang kalau memang butuh konsultasi silahkan konsultasi, konseling gitu ya sama ahli siapapun itu. Mau ngobrol nanti ke IG saya di DM juga boleh banget, kita bisa ngobrol setelah sesi ini. Kemudian seimbangkan kesehatan fisik dan mental dengan olahraga dan beribadah ya, insya Allah. Dengan metode relax ini harapan 24 jam ke depan Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya, agar cobain deh. Insya Allah besoknya lagi itu bisa jadi lebih relax lagi gitu ya. Oke, sebenarnya banyak banget yang pengen di-sharing gitu ya, tapi karena waktu harus dibatasi, kata Kang Ali gitu ya, ini juga lebih ya, mohon maaf. Jadi intinya judi itu cuma lo sih. Jadi kenapa masih berharap sih gitu ya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Sekali lagi silakan kalau mau ngobrol kita masih bisa di Instagram di atau mau atau di WhatsApp 812 2420 Hatur nuhun. Saya tutup dengan pantun burung irian burung cendrawasih kata Pak Kadismi ya. Sekian terima kasih. Hatur nuhun pisan Bapak Ibu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu, luar biasa pemaparannya ya. Dari awal tadi kita dikenalkan dengan the first principle thinking, Bapak Ibu ya. Jadi metode ini juga kita bisa gunakan sehari-hari ya untuk menggali akar masalah. Dalam hal ini kita Betul. mencari akar masalah judi online ini apa sih, seperti itu. Delay Baik, yang baik. kedua kita dikenalkan dengan istilah delay gratification atau menunda kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu kita memang diajarkan ya kalau kita harus kerja keras dulu untuk mencapai sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Ada step-stepnya dari mulai kita merencanakan tujuan kita apa, merencanakan, lalu detailkan, lalu muncul godaan-godaan kita harus identifikasi dan bagaimana menghindarinya. Yang sulit itu disiplin ya dan yakinkan bahwa di akhir ini akan ada harus ada reward buat kita. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu untuk misalnya memberi reward pada diri sendiri gitu ya. Karena saya sudah berusaha sebaik mungkin dan selalu refleksikan apakah langkah-langkah tersebut sudah eh, mencapai tujuan atau belum. Ya, dari visi regulasi juga memang eh, apalagi di teknologi ya kamu Bu, bahwa regulasi ini selalu jadi yang tertinggal gitu Ya, ya. betul. Ketika kemajuan teknologi sudah sampai mana, regulasi dengan segala proses dan tahapan untuk membuat regulasi itu, kita juga apalagi teman-teman di sini yang ASN juga pasti paham ya untuk membuat regulasi itu tidak tidak mudah gitu ya, Yang tidak mudah, bisa betul. tidak belum ada mekanisme yang sangat agile gitu untuk membuat suatu regulasi. Dan kembali kalau misalnya menghindari judi online ini, kita harus paham dulu apa resikonya, baik itu untuk eh, pelakunya misalnya atau ke lingkungan terdekatnya seperti itu. Mungkin itu ya sedikit kesimpulan dari saya kamu apa Siap. ya. Baik Bapak Ibu, silahkan diteruskan untuk kompetisinya kita masih berjalan. Silahkan Bapak Ibu membuat story tentang judi itu ilusi menggunakan hashtag judi itu ilusi dengan mention akun PPID Lapor Kota Bandung, Diskominfo PDG dan Mumu Awaludin, @Mumu Awaludin. Nanti di akhir acara kita eh, ada hadiah akan kami umumkan pemenang hadiahnya. Oke, Pak sudah ada yang ingin bertanya? Kami silahkan. Terima kasih Pak Iman sudah bergabung juga dari Disarpus. Saya kirim gambarnya mungkin ya, tadi kalau Boleh, ada boleh Bang. ini gini kan, buat apa kompetisinya. Silakan. Baik, untuk kompetisinya silahkan dilihat di gambar nanti yang akan di-share oleh Kak Momo. Kalau belum ada pertanyaan mungkin dari saya dulu Kang. Seperti tadi kan disampaikan Kang Momo bahwa kecanduan itu secara eh, biologis ada di tubuh kita ya. Tubuh kita dirancang memang ada suatu mekanisme untuk membuat kecanduan terhadap sesuatu seperti itu. Dan tadi disampaikan tidak ada tombol stopnya. Nah, pertanyaannya apakah bisa sembuh dan bagaimana proses sembuhnya ini, Kang? Misalnya Hmm, bisa merefleksi dari Kang Ungu yang kecanduan game atau dari ya. judi online ini yang pernah Kang Ungu temui mungkin kasusnya. Hmm. Silahkan, Kang. Sejujurnya kalau yang judi online saya belum pernah menemukan yang dia benar-benar tobat ya, Kang, ya. Maksudnya itu konteksnya dekat saya. Kan kalau yang di luar banyak ya kayak Kodeni Slim dia ustad ya, dia judi juga tapi dia sebenarnya bandar juga gitu kan ya. Tapi kalau saya ngomongin diri saya sendiri aja gitu kan ya. Apa dulu kecanduan game sebetulnya tadi hormon dopamin itu kan hormon yang mengatur kesenangan kita kan. Jadi kalau kita ngelihat meme ya di internet kan, ngelihat yang jokes-jokes lucu kita pasti ketawa kan ya. Nah, itu tuh Ya, sebenarnya memproduksi hormon dopamin. Tapi pertanyaan apakah kita ketawa 24 jam nggak kan? Kan enggak ya Kang ya. ya, Paling cuma 5 menit udah, bener nggak Kang? Habis itu ya, kita serius lagi. Nah, masalahnya kalau udah main main judi,
kecanduan game tadi gamenya yang udah bener-bener parah banget kecanduannya, itu hormon dopamin itu terus terproduksi kan gitu kan ya. Nah itu yang membanjiri bagian otak yang namanya PFC tadi. Nah pertanyaan gimana untuk sembuh? Rumusnya itu adalah STK kan. STK. S-nya adalah sadar bahwa kecanduan itu masalah. Jadi emang harus sadar dulu kan. Cara nyadarin gimana kan? Sayangnya kan itu kita nggak bisa ngelakuin. Gitu ya kan ya. Iya. Karena ini ngomonginnya hidayah kan. Oke. Nah, jadi kalau tapi ini bisa kita ikhtiarkan dengan cara apa? Nge-supply informasi-informasi tadi kan. Bahaya judi itu gimana? Saya dibilang sama ibu saya waktu dulu ya, almarhumah. Jangan main game mulu, nanti nggak bisa kuliah. Saya nggak kuliah kan 2 tahun. Lulus SMA tuh saya berhenti main game dulu kan 2 tahun. Jangan main game terus nanti sakit. Saya sampai sakit pun saya masih belum tobat kan. Tapi tahu nggak kan, saya kira-kira tobatnya kapan? Itu 2 minggu sebelum lulus wisuda 2014. Saya kuliah di Unicom waktu itu. 28 Agustus 2014. Nah, September kan saya wisuda waktu itu. 2 minggu sebelum wisuda, kedua orang tua saya meninggal dunia waktu itu. Di momen itulah saya baru sadar bahwa kecanduan itu masalah. Bahwa kecanduan tuh gara-gara saya kecanduan, jadi saya kehilangan momen waktu sama keluarga, gak bisa bagain orang tua, melawan orang tua sangat baik sama saya nggak pernah ngebalas kebaikannya, segala macam lah kan. Orang lain mah tahu apa di foto wisuda sama siapa, sama bingung gitu ya foto wisuda sama siapa. Nah, jadi perlu sadar gitu kan ya. Nah, sadar itu emang harus supply informasi aja terus. Tugas kita nyampein aja terus kita ya. Perkara dia dapat hidayahnya kapan kita udah bukan urusan kita lagi. Nah, kalau seorang itu udah sadar kan punya 50% modal buat sembuh sebenarnya kan. Ya. Nah, setelah punya kesadaran ini kan, baru deh TK. T-nya tuh apa? Punya tujuan. Tadi kan, delay gratification, bikin tujuan kan ya. Ini duitnya mau kemana dan seterusnya. Setelah punya tujuan kan, K yang terakhir adalah apa? Konsistensi dan konsekuensi. Konsistensi itu adalah apa? Jadi melakukan kita ya yang kita udah sepakati dan yang sama diri sendiri tentunya. Tapi juga bikin konsekuensi kalau melanggar tuh kayak gimana. Misalnya kalau saya sampai main game lagi, dan ini bagi diri saya nih, saya janji kalau saya sampai main game lagi lebih dari 10 jam, saya bakal stop main game 2 hari misalnya gitu kan ya. Kalau saya misalnya melanggar, saya main judi lagi, berarti saya harus sedekah 2 juta per minggu misalnya. Kan saya nggak tahu tuh. Jadi memang perlu ada punishment buat diri kita sendiri dan kita yang memilih punishmentnya. Nah, pola STK itu, insya Allah tuh menurut hemat saya, itu works dan itu tuh ada beberapa kajian juga namanya itu behavior modification lah gitu. Tapi ya saya sederhanakan namanya STK lah gitu. Sadar kecanduan itu masalah, T-nya punya tujuan, K-nya konsekuensi dan konsistensi gitu kan. Oke, Kak. Luar biasa. Dan dari S ini sadar nih, berarti kita self acceptance ya, Kang, ya? Bahwa kita menerima, oh ya, saya ini kecanduan gitu harus ada kata dari diri sendiri dulu ya, Kang, ya? Gitu. Apa kan? Iya betul, jaga diri sendiri betul. Harus ada kata-kata dari sendiri menyadari bahwa saya kecanduan dan saya butuh pertolongan. Betul. Betul. Dalam Karena proses, karena ya, dia udah ngalamin masalahnya banget mungkin ya. Gitu. oke. Nah, dalam proses menuju sadar ini, apakah Kang Momo dulu ada pihak eksternal yang membantu atau kemana mencari pertolongan, Kang? Oh, banget Kang. Jadi sebetulnya kalau di ranah itu ya Kang ya, Hmm. ternyata gitu ya, waktu itu saya 2014 itu tuh kan bikin software lah namanya buat buat ngontrol HP anak. Nah ternyata dari software itu saya ketemu sama psikolog Kang. Jadi saya tuh bayangin dapat konseling gratis selama 3 tahun Kang. Jadi karena saya tuh kan ngembangin sebuah software yang ngebantu psikolog Kang buat ngontrol HP anak gitu ya. Namanya Kakatu lah, nggak tahu kan mungkin dulu pernah lihat atau enggak gitu ya. Jadi Kakatu tuh sebenarnya bisa ngontrol waktu main handphone anak, anak terhindar dari pornografi dan segala macam. Nah, akhirnya kan saya ketemu psikolog, nah psikolog ini tuh baik banget sama saya, jadi saya tuh benar-benar didampingkan. Dia tuh psikolog mentor bagi saya lah, gitu kan ya. Dan saya tuh dapat beberapa orang yang kayak gitu, ada 5 mungkin gitu. Jadi kalau saya punya masalah, dia yang ngasih mentor atau bahkan dia bertanya. Akhirnya saya dapetin masalahnya dengan konsep first principle thinking tadi kan. Kayak kenapa emang dia kejadian kayak gitu. Jadi emang perlu ada apa ya orang yang mendampingi, butuh support orang yang kayak gitu tuh. Itu Kalau dia udah support ya. sadar dia tuh butuh support orang yang mendampingi, ngingetin lagi,
ngajak ke hal yang positif gitu. Kalau nggak ada dia balik lagi kan terjun bebas lagi gitu lah. Oke, ya betul sekali kamu. Jadi memang eh, kalau kita sebagai pelakunya ya kita harus tahu kita bahwa kita butuh support gitu ya. Atau kita mungkin berada di lingkungan kita yang ada keluarga atau apa kerabat teman yang terpapar judi online, ya kita harus bisa menjadi support atau misalnya menyarankan support kepada orang tersebut gitu ya, kira kurang lebih ya. Betul, 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 betul. Siap. Oke, wah ini menarik Oke, nih pertanyaan-pertanyaan nih. ya yang pertama ini ada dari Ibu Miss Diwiani bahwa betul harus ada pemahaman bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh judi online itu hanya menguntungkan pihak bandar saja ya, tidak pernah ada yang namanya keuntungan pemain gitu ya. Betul. Mungkin kita yang paham ini tahu betul bahwa yang namanya aplikasi itu bisa dikontrol. Aplikasi itu tidak random lepas gitu ya. Jadi eh, bisa diatur gitu. Jadi online itu menang dulu, lalu kalah, 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 menang lagi, lalu ke depannya kalah terus gitu. Atau menyesuaikan dengan berapa nilai top up dia. Kalau dia berani besar, misalnya akan dikalahkan dulu, nah sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Memang da, apa ya mindset seperti itu harus ditanamkan juga bahwa sebenarnya yang ada di handphone kita ini semua diprogram gitu ya Kang ya, bisa diatur gitu oleh manusia, oleh pembuatnya gitu, pembuat Ya. aplikasinya. Nah, Jadi iya, masalahnya gini kan, itu tuh. Sebenarnya kalau kalau kita menarik ya, orang-orang yang kena judi online mereka tuh sadar kan bahwa judi itu pasti dimainin sama bandar. hmm, Itu dulu ya, dia sadar dulu nih. Jadi kalau tadi Ibu apa Miss Diwiani, sebenarnya orang-orang itu mayoritas sadar judi itu ada bandar yang ngatur. Kita pasti sulit menang. Itu udah sadar tuh ya. Cuman sayangnya tadi punya yang namanya itu pride sama wax kalau nggak salah gitu. Saya bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi dia tuh secara naluri ya, Bapak Ibu ya. Ah itu mah orang lain yang gagal. Saya mah mungkin nggak akan gagal gitu. Jadi secara naluri itu ada yang kayak gitu tuh. Nah itu bakal terjadi kalau kita kalau si orang tersebut itu tidak terbiasa untuk nge-delay gratification. Buat apa aja? Buat check out di toko online. Buat apa? Scrolling sosmed. Buat apa lagi? Pokoknya hal-hal yang impulsif kalau dia tuh reaktif, impulsif ya akan kena juga sama judi. Walaupun dia sadar tuh kalau judi itu ada yang mainin. Makanya tadi delay gratification tuh itu berguna untuk seluruh aktivitas kita gitu ya. Jadi memang selain tadi betul kita harus memahamkan bahwa ini bahayanya kayak gimana, tapi satu sisi juga yang ujungnya adalah ke kontrol diri mereka gitu. Karena pada kenyataannya itu yang terjadi. Si Radit tadi ya, tuh kayak gitu tuh. oh iya, Ya 3 juta kita nih 200 ribu lah, mungkin 100 ribu barangkali nanti dapat lah kita nih. Sampai dia udah rugi 6 juta kita nih, aduh ini harus minjam agar yang 6 juta saya minimal balik lagi. Tahunya nggak balik gitu. betul Kang. Dan kalau misalnya, nah ini delayed gratification menarik nih Kang, karena memang motivasinya kadang bukan hanya semata-mata uang, bahkan kalau misalnya ada Hiburan. beberapa betul hiburan, Nah, ada tantangan gitu ya Kang ya. tantangan bro. Oh, ada orang yang merasa lebih pintar dari algoritmanya gitu Ya, ya, berusaha mengalahkan gitu ya. Oh, betul kira-kira betul. kelemahannya di sini, nanti saya main sekian kali pasti menang gitu. Kayak Hmm. membuktikan ada Betul. apa yang ada di kepala gitu. Padahal enggak juga gitu. Ya juga betul. Saya izin membagikan sedikit ini Bapak Ibu dari Indonesia Baik bahwa eh, aduan konten Kominfo ini sampai Januari 2024 ini sudah memblokir sekitar 4 juta konten negatif, 4 jutaan. Dan kita bisa lihat judi online ini termasuk yang paling besar, sekitar 1,4 juta konten diikuti oleh pornografi, penipuan, hak cipta, dan konten negatif lain. Dan kita bisa lihat di sini bahwa negara sudah hadir untuk berusaha memblokir gitu ya. Namun yang namanya aplikasi atau software, ya ini kita bisa tinggal semudah copy paste lalu hidup lagi di mana gitu. Mati satu, tumbuh 200 gitu ya, nggak sampai 1.000 mungkin. Seperti itu. Jadi kita melawan sesuatu yang saat ini sudah lebih mudah dibangun gitu. Ketika satu website atau aplikasi judi online sudah
tercipta, satu diblokir, tinggal ganti IP address, ganti negara, ganti macam-macam lah gitu ya. Dari sisi pemainnya juga demikian gitu. Pemainnya sudah biasa main di sini, ini diblokir pakai VPN gitu ya. Cari yang lain gitu. Jadi mentalitasnya memang harus dipadamkan dari saat sadar gitu. Kalau ini sudah mulai taraf ketagihan gitu. Nah, untuk regulasinya kita di pemerintah daerah berusaha ya, kita sudah membuat surat edaran 84 BKPSDM yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Lalu dari sisi pusat juga menyediakan aduan konten.id sebagai sarana untuk mengadukan konten-konten negatif apapun itu, baik penipuan, misalnya pemerasan, judi online, pornografi dan sebagainya. Healing center, nah ini gimana nih kamu mau healing center atau semacam rehab kali ya? Apa diperlukan kira-kira kamu untuk dalam proses kamu saja misalnya saat Ya, ini penyembuhan, bukan penyembuhan ya. ya, karena memang bukan penyakit ya. Ah, betul, betul, betul. Saya tuh izin saya sharing sedikit aja. Tahun kemarin saya saya tuh lagi nongkrong ada kerja bakti yang Kang Ali di kompleks saya Oke, di kerja bakti. Terus biasalah kalau di kerja bakti kan ngobrol bapak-bapak ya. Jadi lagi ngobrol tuh nongkrong itu semuanya ngomongin judi online kali gitu ya oke. tentang slot. Oke. Usut punya diusut, ya intinya mah gini kan. Dia tuh punya masalah cekcok sama istrinya pelariannya main judi. Ah, Bingung mikirin masa depan main judi pelariannya. Itu gambarannya lah gitu ya. Realitanya. Padahal ini saya menurut saya ya, ini orang-orang terdidik. Karena kutip ya kan ya. Bukan orang yang tadi mungkin menang ke bawah enggak ya tadi ini orang-orang yang secara profesi segala macam juga inilah gitu ya. Nah, sampai di titik kesimpulan bahwa selain judi itu karena tadi dia merasa penasaran kan, tapi juga salah satunya juga karena pelarian. Nah, pelarian ini emang ujungnya adalah butuh masalah tadi mungkin kalau bisa berbicara healing center ya. Sebenarnya healing centernya nggak perlu kita fokuskan ke judinya sebenarnya, Bang. Tapi sebenarnya tuh ya penyebab atau stimulasi yang bisa menyebabkan dia tuh main judi gitu kan. Apakah dia masalah tadi ya? Contoh kita masalah kecemasan kan ya. Cemas karena biaya pendidikan anak mahal, akhirnya dia harus dapat duit dengan cepat gitu kan ya. Kan itu rasa kecemasan tuh ya. Solusinya awalnya adalah kalau rasa kecemasan itu adalah ya udah harus dapat duit biar ini selesai gitu ya kan ya. Dengan cara apapun. Nah, itu tuh. hmm, Padahal kalau dia bisa mengelola kecemasan dulu nih, baru dia bisa berpikir ya lebih tenang dan lebih produktif kan. Nah, bagaimana mengelola kecemasan? Nah, ini biasanya contohnya aja kan ya. Misalnya di healing center tuh ngadain kayak gini. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa fokus dalam kontrol diri kita? Berarti kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang di luar kontrol diri kita. Apa tuh? Hasil, masa depan, masa lalu, opini orang lain, perilaku orang lain sama kita, itu nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau nanti hasilnya kayak gimana, masa depan kayak gimana, masa lalu kayak gimana, itu nggak bisa kontrol, kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita ucap sesuatu. Nah, jadi kalau kita bisa fokus sama apa yang ada dalam kendali kita, dan yang di luar ini tuh kita apa ya, nggak terlalu banyak pikirin, karena itu netral. Dia bakal bisa berpikir solusi untuk nyari uang untuk dana pendidikan anaknya kan. Jadi karena dia panik, dia cemas, akhirnya ngambil jalan pintas. Nah kan selalu seperti itu. Jadi healing center itu benar-benar layanan psikologi menurut saya mah gitu ya. Masalah hmm. mental betul banget gitu ya. Yang dibutuhkan gitu ya. Apalagi untuk ya orang-orang yang mungkin punya punya krisis mental itu sendiri. Begitu kan kurang lebih. Ya, betul. Terima kasih kamu masukannya. Ya, memang pemblokiran ini memang langkah awal ya. Kalau yang kita bisa lakukan ya sebagai warga masyarakat, tapi jika menemukan bisa lakukan pemblokiran. Namun ya tetap awareness tadi ya, kita menyadari, oh ini jadi online gitu. Jangan diklik gitu, walaupun mungkin saya juga penasaran, supaya apa sih kayak gitu ya. Dan jangan diklik gitu ya. Dan kampanye-kampanye yang borbar, kampanye pun kembali kalau ya penjudi itu tahu dia berjudi gitu, tahu itu dikontrol oleh bandar, tahu dia tidak akan lebih banyak menang daripada kalahnya gitu. Ya itu karena eh,
tadi kamu sampaikan pelarian itu. Ketika namanya pelarian, artinya tidak memikirkan efeknya gitu. Yang penting saya tidak stres, itu yang penting pertama ya. Apa nih yang saya haruskan agar tidak stres? Mungkin kalau orang-orang dengan akses ke narkoba, pelarian ke narkoba, ke misalnya ke minum alkohol, itu kan pelarian-pelarian yang negatif gitu ya. Tapi juga ada yang pelarian ini hanya tidak negatif, mungkin tidak positif, misalnya mancing gitu ya kan. Pergi jauh menghabiskan waktu mancing gitu atau sepedahan gitu. Ya Itu itu namanya masih berarti healing. ya Hmm. ya menemukan healing-healing yang tidak negatif dulu lah gitu kalau bisa belum disampai produktif gitu ya. Gitu kan. Jadi ya juga ingat jadi ada pesan dari Gus Baha gitu kalau salah satu ulama, bersyukurlah kamu kalau kamu bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana gitu. Gitu ngelihat ngelihat bunga senang, ngelihat kucing seneng gitu. Itu hal-hal yang sederhana gitu yang sebenarnya kita bisa bahagia gitu. Jadi tidak perlu sampai perlu hal-hal yang repot untuk hanya sekedar mungkin membuat kita merasa bahagia. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman di sini bisa mengeksplor diri kira-kira eh, kalau saya stres, healing saya apa nih gitu. Mungkin ya kamu ya, saya harus apa nih seperti itu. Sehingga kita bisa menghindari eh, terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, salah satunya adalah judi online ini. Mungkin gitu silahkan Kang Mumu jika ada yang sampaikan lagi, saya ingin sebentar monitor stek kita sudah sampai mana. Ya, kebetulan Kang tadi agak putus-putus ya. Baik, hatur nuhun pisan Kang. Berarti ini closing statement aja ya Kang ya, Kang Ali ya. Halo Kang Ali. Bisa agak putus-putus sih kayaknya tadi. Baik, mungkin saya sebelum menunggu Kang Ali nih, Bapak Ibu semua ya. Untuk Ibu Rani, hatur nuhun Ibu tadi Pak Abdang Rudi ya, Pak Iman, kemudian tadi yang udah bertanya juga Ibu Misti Yani yang ngasih statementnya juga terima kasih banyak. Jadi memang betul pemblokiran tuh langkah awal leres gitu kan ya karena buat orang-orang yang mungkin dia nggak terlalu canggih ya nggak tahu VPN kayak gimana itu works gitu kan ya bagus gitu ya. Tapi tadi kan ya selalu ada cara lah buat ngebuka itu. Namun sekali lagi kalau berbicara kampanye itu berbicara kayak kita tuh gini kan eh, kita ngajarin anak berenang kan gitu ya Kang ya. Jadi misalnya Kang Ali ini hidup di tengah danau Kang. Oke kan? Kang Ali hidup di tengah danau, kemudian apa yang mau diajarkan sama anaknya Kang Ali? Apakah udah kamu nggak usah renang, nanti yang ada kalau kamu renang, apa nanti tenggelam karena rumah kita di tengah danau. Atau Kang Ali ngajarin dia berenang, kira-kira yang mana Kang? Ajarin berenang gitu. Sama. Dunia sekarang digital udah banyak banget masalah judi online segala macam. Yang kita perlu lakukan adalah ya kita mengajari orang-orang untuk berenang gitu kan ya. Karena emang ini udah nggak bisa dipungkiri. Jadi dia tuh tahan ketika oh ada judi online di close tadi ya, ada iklan yang kayak gini di close, di scroll, di report gitu kan ya. Itu kan ngajarin tuh gitu kan ya. Jadi ya dibanding kita ngelarang anak berenang, mending kita ngajarin anaknya berenang. Gitu kan ya. Untuk bisa apa tangguh di tengah danau itu dia bisa hidup gitu kan ya. Termasuk di dunia online ini. Termasuk hapunten gitu kan ya. Kakek-kakek gitu kan ya. Karena tadi 1,6 juta orang pengguna judi online di Indonesia kayak kakek ya di atas 50 tahun yang mungkin dia kagak tahu cara ngikutin kayak gimana. Emang itu PR besar banget ngasih tahu orang tua kita gitu Bapak itu ya. Dan ya terakhir dari saya semoga kita yang 30 orang yang ada di sini nih atau bahkan tadi Bapak Ibu yang sempat join katanya menjadi orang yang menyalakan lilin di tengah kegelapan dibanding jadi orang yang mengutuk kenapa ini gelap ya. Atur nuhun pisan sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau salah kata salah perbuatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mumu atas ilmu dan waktunya dan eh, tipsnya dan semuanya. Kami juga dari sisi penitia mohon maaf ya Pak Kang Mumu kalau ada salah-salah kata. Baik, eh, Bapak Ibu rekan-rekan nguliker semua, ini sudah ada beberapa story yang masuk. Mungkin Kang Mumu juga memantau. Saya sudah memilih nih Kang Mumu ada dua story yang
luar biasa nih effortnya. Mungkin saya langsung umumkan, semoga masih online, yang postingnya. Yang pertama dari Nanda emaknya Gazian. Silahkan di chat atau nyalakan kamera mungkin. Ada Nanda emaknya Gazian. Yang IG-nya Nanda emaknya Gazian. Oh, Bu Nanda dari bagian Adbang. Baik Ibu, Ibu terpilih jadi salah satu pemenang. Terima kasih. Yang kedua, Firma Agustin. Firma Agustin. Firma Agustin ada? Baik, Bu Nanda dan Teh Firma terpilih menjadi pemenang kita dalam kompetisi judi itu ilusi sore hari ini. Kayak terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Ngulik pada hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di ngulik-ngulik berikutnya. Kang Mumu, atur nuhun sudah bergabung, sudah memberikan Sami-sami ini. Kang. Ya, Matur nuhun sadayana dari Bapak Ibu. Keren-keren semuanya ya yang di Instagramnya. ya, atur Assalamualaikum. nuhun. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi presensi karena kita juga upayakan untuk ada sertifikat digital dari BKPSDM bagi ASN yang memiliki NIP untuk mendapatkan sertifikat digital. Jadi sertifikatnya ini tidak dikirim ke email atau WA, jadi langsung masuk ke DMS di Simpak eh, Bapak Ibu masing-masing. Namun ini butuh proses, jadi mohon maaf kalau agak lama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan segera akhiri ngulik kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami akan hubungi bagi para pemenang. Ya, terima kasih.